Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 9 Februari 2026, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau telah setia akan janji-Mu. Semoga kami sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Mesias, saksi belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan pelabuhan dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, menggambarkan Yesus yang tiba di daerah Genesaret. Begitu ia dikenal, orang-orang segera bergegas membawa yang sakit kepadanya. Dimanapun Yesus datang, selalu ada harapan baru. Bahkan hanya dengan menyentuh ujung jubahnya, banyak orang mengalami kesembuhan. Perikop singkat sabda Tuhan ini hendak menyampaikan pesan yang sangat mendalam kepada kita sebagai umat-Nya yang hidup di zaman sekarang. Kehadiran Yesus membawa pemulihan, dan iman yang sederhana mampu membuka jalan bagi rahmat Allah. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita datang kepada Yesus dalam kondisi hidup kita saat ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang di Genesaret segera mengenal Yesus. Mereka tidak menunda, tidak bersikap acuh tak acuh. Mereka bertindak cepat, membawa orang-orang sakit dan lemah kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, Yesus juga hadir dalam sabda, dalam ekaristi, dalam sesama, dan dalam peristiwa hidup. Namun pertanyaannya, apakah kita peka dan tanggap terhadap kehadirannya? Atau justru kita membiarkan kesempatan rahmat itu berlalu begitu saja karena kesibukan dan rutinitas kita?
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Orang-orang sakit tidak menuntut mujizat besar. Mereka hanya ingin menyentuh jubah Yesus. Ini adalah iman yang rendah hati. Iman yang lahir dari kebutuhan dan kepercayaan total. Seringkali kita merasa doa kita terlalu kecil, terlalu sederhana, atau bahkan tidak layak. Sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menuntut doa yang rumit, tetapi hati yang percaya. Bahkan iman yang paling sederhana sekalipun bisa tulus sanggup menggerakkan kuasa Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan martabat dan harapan. Orang-orang sakit, tersisih dan tidak berdaya dipulihkan kembali sebagai pribadi yang utuh. Dalam konteks kehidupan kita seharian, mungkin ada luka-luka yang tidak kelihatan. Luka batin, kelelahan mental, relasi yang retak, iman yang melemah. Yesus ingin menyentuh dan memulihkan kita secara menyeluruh. Asal kita mau datang dan membuka diri kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diundang untuk datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana dan penuh harap. Dimanapun Yesus hadir, di situ selalu ada pemulihan dan hidup baru. Semoga kita tidak ragu-ragu berhadapan dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak ragu membawa segala kelemahan, sakit, dan pergumulan kita kepada Tuhan, serta menjadi sarana agar orang lain pun dapat berjumpa dengan kasih-Nya yang menyembuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber pengharapan dan kesembuhan kami. Kami datang kepada membawa segala kelemahan dan luka hidup kami. Seperti orang Genesaret, kami ingin menyentuh-Mu dengan iman yang sederhana namun tulus. Sentuhlah kami dengan kasih-Mu dan pulihkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, bagi mereka yang sakit dan menderita, bagi mereka yang letih dan kehilangan harapan, serta bagi para pelayan yang setia merawat dan mendampingi. Jadikanlah kami alat kasih dan penyembuhan-Mu bagi sesama di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.